Cuy, di sini ada pertanyaan yang menurut gua cukup mewakili seorang programmer pemula. Kayak gua dulu pas belajar tahun 2013-an. Pertanyaannya adalah, "Bang, mending bahas salah salah, sorry. Bang, mending buat pemula belajar coding pakai bahasa apa?" Oh my god, itu pertanyaan yang memang krusial tapi susah dijawab, cuy. Jadi sekarang gua bakal coba jawab versi pengalaman gua aja dan opini gua ya, tentang pemilihan bahasa pemrograman yang mesti dicoba oleh kalian sebagai pemula. Kalau kalian pemula, kalau yang udah jago ngapain nonton video ini? Kecuali kalian lagi gabut pengen nonton doang sambil masak, sambil ngopi gitu ya, it's fine. Kita mulai aja pembahasannya dan ini videonya cuman chill santai doang ya, ngobrol-ngobrol gua sama lu gitu, nemenin hari-hari gua, anjay. Ya, mending buat pemula tuh pakai coding bahasa apa gitu ya. Untuk memilih bahasa itu memang susah sih cuy, kayak jatuhnya kayak budaya gitu. Kalau diobrolin sama religi kurang lebih kayak gini. Kalau orang tua lu misalnya semuanya Islam gitu ya, seluruh keluarga lu Islam, terus lu lahir, apakah lu bakal non-Islam? Kemungkinannya akan sangat kecil. Nah, sama juga kayak pemilihan bahasa pemrograman. Makanya gua bilang bahasa pemrograman itu udah kayak budaya juga cuy. Ketika circle lu anak-anak JavaScript semua, maka kemungkinan besar lu bakal bermain dengan JavaScript juga. Ketika circle lu Python semua, kemungkinan besar lu bakal jadi Python juga, kemungkinan gitu ya. Tapi itu cuman andai-andai doang cuy, kan namanya juga cuman sebagai filosofi kehidupan, anjir. Ya well, kalau dari gua cara gua memilih bahasa pemrograman ketika gua pertama kali belajar ngoding itu gua mencoba segala macam bahasa pemrograman. Mulai dari C++ gua coba, Java gua coba, C-nya gua coba juga, PHP, Python. Yang nggak gua coba yang pas gua belajar dulu tuh Borland, Pascal itu gua nggak coba, blank, nggak ngerti apa-apa gua. Tapi gini, walaupun kita harus mencoba satu persatu bahasa pemrograman yang mana gitu ya, untuk kita tahu apa yang cocok bagi kita, sebelumnya kalian harus punya gambaran dulu kalian tuh orangnya lebih imajinatif atau lebih bermain dengan logika orangnya. Kalau kalian lebih suka mainan logika kalian cukup bagus misalnya gitu ya, kalian coba mulai dari back end kayak misalnya C++, Java, terus apalagi ya, Python atau JavaScript, bisa mulai dari sana tuh. Jadi walaupun kalian pelajari banyak bahasa pemrograman yang ada di dunia, tapi kalian nggak perlu bikin itu jago semuanya, nggak usah. Tapi kalian harus tahu intisarinya, konsep dasar dari setiap bahasa pemrogramannya. Karena apa? Karena sintaksnya itu nggak jauh beda cuy. Sintaksnya tuh bakal mirip-mirip antara C++, Java, Python itu mirip. Bahkan di video terakhir gua tentang Golang itu juga mirip kayak C++, kayak TypeScript, kayak Java, kayak digabungin gitu. Jadilah Golang. Kalian bisa cek videonya di pojok kiri atas, pojok kanan atas ya. Dan menurut gua untuk mempelajari banyak bahasa itu sangat worth it supaya kalian bisa paham konsep-konsep dasar dari setiap bahasa pemrograman yang diciptain untuk kebutuhannya masing-masing. Jadi kalian bakal tahu nanti nih, harusnya ya kalau kalian coba satu persatu gitu, kalian tahu, oh Python ini buat ini, oke. Oh C++ buat ini, oke. Jadi nggak cuman dari teori doang yang ada di Google gitu bahwa Python cuman bisa buat back end. No, nggak kayak gitu. Python juga bisa untuk front end kok. Lu cek aja, coba tutorial di YouTube banyak pakai Python sebagai front end, yang mana nanti di Python itu dipasangin template engine kurang lebih kayak Blade atau Jet, sama kayak Laravel tuh kayak gitu. Laravel kan tuh full stack ya, dia bisa front end bisa back end. Nah kurang lebih ya banyak ragam lah pokoknya. Front end tuh nggak cuman front end doang, ada ke dalam-dalamnya lagi. Complicated, memang rumit. Jadi buat kalian yang masih bingung mau pilih bahasa apa, jangan khawatir, kalem aja cuy. Karena gue juga dulu sama, bingung. Gue takut kalau milih bahasa ini apakah gue nanti bisa kerja di dunia kerja nanti gitu ya atau enggak. Kalau gue pilih ini bakal gampang nggak cari kerja? Jangan dulu mikirin itu, karena ketika lu udah coba satu persatu, nanti di end of the day lu bakal coba salah satu hal bahasa pemrograman yang membuat lu penasaran, dan ketika lu nyoba, lu bakal ada sense di sini untuk melanjutkan itu sampai ke tahap yang lebih dalam. Dan biasanya nanti ketika lu udah jago tuh di salah satu bahasa pemrograman yang lu pilih dan yang lu suka, itu bakal ada pasti lowongan pekerjaan untuk bidang yang lu tekunin itu. Misalnya kayak gue nih, dulu gue sama sekali nggak mengenal JavaScript. Gue cuma tahu PHP, HTML, CSS, JavaScriptnya cuma sebagai jQuery dan Ajax doang.
Untuk mainan di front end-nya cuman kayak gitu doang. Gua nggak tahu yang namanya kayak full stack JavaScript, gua nggak tahu tuh. Pas 2015, 2016-an launching React, terus banyak yang pakai teknologi kayak full stack React, MongoDB, Express.js dan segala macam, gua mulai belajar. Dan di tahun itu gua bisa kerja di salah satu perusahaan provider cukup besar di Indonesia yang warna merah itu, lu tahu ya. Dan di situ wah anjir, ngebuka peluang gede banget ya. Gua tahu relasi ABCD dan segala macamnya. Dan di sana ternyata semuanya anak-anak JavaScript gitu cuy. Jadi seperti yang tadi di awal gua bilang, kalau ini tuh udah termasuk kayak budaya. Ketika circle lu JavaScript semua, ya gua makin condong ke JavaScript nih. Jadi di otak gua Python tuh kayak kurang karena gua tidak berkecimpung di situ. Tapi pas gua reunian sama teman-teman gua yang lama, mereka main Python, pas gua cemplung di sana kayak asik juga gitu. Dan gua mencoba di sana juga di Python. Sampai akhirnya gua coba back end, front end segala macam dan bisa jadi salah satu tech lead di perusahaan terakhir tempat gua kerja. Dan di sana gua dikasih kepercayaan sama bos-bos besarnya, sama CEO-nya, sama IT manajernya juga, Pak Richard namanya, yang selalu ngomen di video-video gua. Thank you banget Pak, udah ngasih kepercayaan kepada gua di kantor tersebut. Dan gila banget sih, padahal skill gue tuh cuman di JavaScript. Gue gak terlalu banyak bisa hal lain-lainnya, tapi gue dikasih kepercayaan sama beliau untuk ngerjain project-project besar di sana. Dan gue dikasih kebebasan untuk memilih teknologi apa yang mau gue pakai, React.js kah, pakai Express.js kah, database-nya apa dan segala macam. Dan di situ gue belajar banyak hal. Dan buat kalian yang masih bingung pilih bahasa pemrograman apa, jalanin aja dulu pokoknya ya. Ntar lu bakal punya roadmap lu sendiri, karena nggak bisa ngikutin perjalanan orang tuh susah. Jadi kalian bakal kesulitan karena kalian mencoba untuk menjadi orang lain gitu. Itu bakalan susah banget. Tapi kalau kalian coba jalanin berdasarkan apa isi hati kalian gitu ya, jalanin aja. Ini kayaknya gue suka di Python, gue terusin deh. Tapi misalnya ada temen lu bilang Python lowongannya udah nggak ada loh, udah jarang misal gitu ya, misal. Terus lu tiba-tiba ngedown gitu dan gak mau Python, terus pindah ke JavaScript. Padahal lu suka banget Python dan lu gak suka JavaScript. Jangan kayak gitu. Lu move aja berdasarkan apa yang lu suka, lu jalanin terus. Nanti bakal ada momen dimana lu tuh bakal dibutuhin sama orang-orang, sama perusahaan kah, atau sama ya yang membutuhkan lu lah pokoknya untuk proyekan besar, proyekan kecil, apapun itu gitu cuy. Jadi saran dari gua pokoknya pelajarin sebanyak apapun yang lu bisa, tapi cukup konsep-konsep dasarnya aja, fundamentalnya, pemahamannya kayak gimana. Setelah lu paham, lu pilih mana yang lu suka dan silahkan bermain dengan imajinasi atau logika kalian, perdalam di situ, asah jam terbang dan jangan berhenti. Nanti momennya datang, ambil. Kurang lebih kayak gitu doang sih ya. Semoga menjawab kepada si Riko Setiawan. Terima kasih udah bertanya. Bang, mending buat pemula belajar coding pakai bahasa apa? Nggak ada jawaban, tapi dengan gambaran tadi yang gua bacotin di sini semoga bisa terbayang lah ya harus kayak gimana. Oke? Thank you, bye-bye.